Oke, kita langsung masuk ke sebuah kasus yang lagi panas banget di pengadilan pajak. Ini adalah babak yang paling menentukan, sidang ke-6, yang jadi pertaruhan antara seorang wajib pajak melawan negara. Dan angkanya, wah, fantastis banget. 6,7 miliar rupiah. Coba bayangin, ini bukan angka main-main ya. Ini adalah nilai tagihan pajak yang jadi pusat dari semua drama ini. Angka sebesar ini benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Dan kutipan ini, wow, ini adalah ucapan emosional dari si wajib pajak, Desi, langsung di ruang sidang. Ini nunjukin kalau masalahnya udah bukan lagi sekedar soal duit, tapi udah menyangkut soal kemanusiaan. Dalam banget. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya sebuah pemeriksaan pajak rutin bisa jadi sengketa sebesar ini? Untuk ngerti, kita perlu mundur sedikit, lihat ceritanya dari awal, dari sudut pandang si wajib pajak. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi gini, argumen utama dari pihak wajib pajak ini sebenarnya simpel. Prosesnya salah dari awal. Dia merasa ada banyak banget kesalahan prosedur yang bikin seluruh pemeriksaan ini jadi, ya, nggak sah. Coba deh perhatian lini masa ini. Kelihatan kan polanya? Pemeriksaan harusnya selesai Februari 2024. Tapi, baru Maret 2025 pemeriksa datang lagi. Udah gitu, dia kan udah pindah KPP dari Dumai ke Jakarta. Jadi pertanyaannya, kok bisa kantor pajak yang lama masih ngurusin? Ini poin krusial banget buat si wajib pajak. Dan masalahnya nambah lagi. Menurut pengakuannya, dokumen-dokumen penting ini nggak pernah dia terima secara resmi. Padahal ini kan ibaratnya surat izinnya pemeriksa buat bekerja. Kalau suratnya aja nggak ada, gimana pemeriksanya bisa dibilang punya wewenang sah buat meriksa? Ini yang jadi dasar argumen. Oke, itu tadi cerita dari sisi wajib pajak. Sekarang kita pindah ke sisi seberang. Gimana kantor pajak menjawab semua tuduhan ini? Nah, mereka punya satu argumen kunci yang jadi andalan mereka. Ini dia argumen mereka. Kantor pajak bilang, tunggu dulu, kita harus bedain antara dua jenis kesalahan. Ada yang namanya cacat administratif, ini kayak salah ketik atau telat urus surat internal. Nggak fatal. Tapi ada juga cacat substantif. Nah, ini yang serius, karena melanggar hak dasar wajib pajak. Mereka ngaku mungkin ada kesalahan administratif, tapi bukan yang substantif. Jadi, apa sih hak substantif itu? Intinya ada dua. Pertama, hak untuk tahu apa aja temuan pemeriksa. Kedua, hak untuk ngasih tanggapan dan pembelaan. Menurut kantor pajak, selama dua hak ini terpenuhi, ya prosesnya tetap sah. Mereka merasa udah ngasih SPHP dan ngadain konferensi penutup, jadi kewajiban utamanya udah gugur. Malah kantor pajak ngebalikin argumennya. Mereka bilang, kami udah penuhi hak Anda buat ngebantah, tapi justru Anda yang nggak ngasih bukti-bukti pendukung waktu kami minta. Jadi, menurut mereka, wajib pajaknya yang nggak kooperatif. Wah, jadi saling lempar argumen ya. Nah, disinilah kita sampai ke jantung permasalahannya. Ini adalah pertarungan klasik antara dua pandangan. Mana yang lebih penting, ngikutin aturan prosedur sampai ke titik koma, atau yang penting tujuan utamanya, yaitu hak-hak wajib pajak, tercapai. Tabel ini ngerangkum perdebatannya dengan jelas banget. Wajib pajak bilang, pokoknya aturan harus diikuti. Batas waktu, wewenang KPP itu harga mati. Sementara kantong pajak jawab, yang penting kan hak Anda buat ngebantah kami penuhi. Itu intinya. Jadi benar-benar kayak dua kubu yang nggak ketemu di tengah. Eits, ceritanya belum selesai. Ada satu lapisan lagi yang bikin kasus ini makin keruh. Si wajib pajak ngaku ada proses negosiasi yang aneh. Awalnya tagihan 6,8 miliar, terus katanya ada tawaran buat bayar cuma 490 juta, ujung-ujungnya tagihan finalnya jadi 6,7 miliar. Ini bikin dia merasa prosesnya nggak profesional dan ada tekanan psikologis. Jadi setelah semua argumen, bukti, bahkan rekaman video interaksi mereka ditunjukin di pengadilan, sekarang nasib kasus ini sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Semua mata tertuju ke mereka. Tugas hakim ini benar-benar gak gampang. Mereka harus menimbang segalanya. Apakah kesalahan prosedur ini cuma kesalahan kecil atau udah kelewat batas dan melanggar hak-hak paling mendasar dari seorang wajib pajak? Keputusan mereka nanti nggak cuma nentuin nasib 6,7 miliar ini, tapi bisa jadi patokan buat kasus-kasus serupa ke depannya. Pada akhirnya, kasus ini ngajak kita buat mikir lebih jauh. Ini bukan cuma soal pajak dan aturan, ini soal pertanyaan fundamental tentang kekuasaan negara dan hak kita sebagai warga. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, di titik mana semua kesalahan birokrasi bisa kita sebut sebagai sebuah ketidakadilan?